Oke, baik semuanya. Selamat malam teman-teman di seluruh Indonesia. Akhirnya kita jumpa lagi ya, teman-teman ya. Minggu lalu kita nggak ketemu nih karena hari Kamis minggu lalu kita ada ketemu tanggal merah ya. Jadi kita tidak bisa belajar mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan ya. Oke, baik Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Hari ini kita akan membahas manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan otak ya. Ternyata ada banyak banget manfaat flavanol selain untuk pembuluh darah, untuk pankreas, untuk ginjal dan macam-macam semua, ada lagi manfaatnya untuk otak. Nah, ya, itu dia kenapa flavanol bisa mencegah kita untuk eh, terjadinya pikun ya atau Alzheimer ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa yaitu Dr. Winda. Halo, Dr. Winda. Halo. Halo, oke. Oke, oke baik Dr. Winda. Materi malam hari ini kita adalah manfaat flavanol untuk kesehatan otak ya dok ya. Nah Bapak Ya, Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Baik, kalau begitu sudah muncul Bapak Ibu ya. Dokter Winda sudah muncul ya. ya, udah. Ya, silakan. Oke, selamat malam, semangat pagi buat teman-teman FHI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ah, ya, 2 minggu ya, baru kita nggak ketemu nih gara-gara minggu lalu libur panjang. Pada gimana nih libur panjangnya? Udah habis libur panjang, habis itu kemarin pemilu. Ada milih nggak? Saya masih ada di bekas-bekas tintanya. Oh, seru sekali ya. Tapi ya, mau siapapun presidennya ya teman-teman, kita tetap harus cari makan sendiri ya. Jadi kita juga harus berjuang sendiri, belajar sendiri juga, jaga kesehatan sendiri. Karena siapa lagi yang paling peduli sama diri kita kalau bukan kita sendiri. Nah, sekarang topik yang mau saya bawa adalah tetap seperti biasa ya, ada tentang kesehatan. Hari ini topiknya adalah cocoa flavanol untuk kesehatan otak. Penting nih, biar smart ya, biar nggak pikun-pikun. Karena otak ini eh, adalah bagian tubuh kita yang paling vital sih, bisa dibilang ya. Paling vital, dan kita masih banyak tuh dari diri kita tuh sangat concern banget untuk menjaga kesehatan otak kita. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas. Slide. Nah, otak itu merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi kita. Ya, walaupun ukurannya cuman bahkan lebih kecil dari kepala kita ya, karena kan dia di dalam tengkorak, jadi otomatis lebih kecil lagi ukurannya. Tapi dia merupakan kumpulan dari miliaran sel saraf yang saling terhubung dan yang berperan untuk mengontrol seluruh bagian dari tubuh kita yang lain. Mengontrol tangan kita, mengontrol apa namanya kaki kita, mengontrol juga organ-organ kita di dalam tubuh ya seperti kerjanya jantung, usus, lambung dan segala macam. Semua diatur oleh otak ini ya. Makanya itulah makanya otak itu tuh dibilang sebagai susunan saraf pusat. Namanya juga pusat ya. Jadi dia benar-benar central of controlnya tuh di otak. Kalau seandainya otak kita bermasalah, pasti akan bermasalah juga di bagian lainnya. Slide. Nah, otak itu ada dibagi-bagi lagi sebenarnya teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat otak dari sisi samping nih ya, dari sisi samping seperti di gambar ini, dia lebih kelihatan jelas untuk pembagian otaknya. Jadi dia itu dibagi 3 bagian dari otak. Ada otak besar, otak kecil, sama batang otak. Otak besar itu teman-teman bisa lihat yang warna-warni, yang ada warna biru, merah, hijau, sama ungu, itu namanya otak besar ya, itu ada lobus frontal, parietal, oksipital, dan juga temporal. Nanti itu dia mempengaruhi bagian-bagian yang bagian mana ngatur apa gitu, seperti itu ya. Lalu yang warna coklat di bawahnya itu adalah otak kecil ya, atau disebut dengan cerebellum.
Nah, di sampingnya atau di depannya dari si cerebellum ini yang memanjang ke bawah seperti batang, itulah yang kita sebut sebagai batang otak atau brainstem. Nah, brainstem ini nih mungkin yang teman-teman pernah beberapa yang mungkin pernah mendengar ya, mati batang otak, mati batang otak. Nah, memang karena kesadaran kita atau kita dinyatakan masih hidup atau sudah meninggal itu dari batang otak kita. Makanya dia tuh posisinya agak lebih dalam, lebih dilindungi karena memang sangat krusial. Slide. Nah, kalau masalah otak juga sebenarnya ada banyak, teman-teman. Mungkin kita hanya familiar beberapa ya, tapi sebenarnya ada banyak variasi dari atau jenis-jenis dari penyakit otak. Mulai dari infeksi, ya, ada penyakit otak itu yang kategorinya infeksi. Nah, kalau infeksi ini mungkin beberapa tuh pernah dengar meningitis, ensefalitis, ada juga mielitis dan abses. Itu masuk kategori infeksi. Lalu ada juga kategori cedera otak. Cedera otak itu memang masalah pada otak yang diakibatkan karena suatu trauma atau cedera. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar geger otak. Nah, geger otak tuh itu masuk dalam kategori cedera otak ya. Lalu ada lagi tumor atau massa ya. Tumor atau massa. Jadi ada suatu massa di dalam otak ya. Itu bisa tumor otak, bisa hidrosefalus mungkin yang pernah lihat juga ya, itu seringnya pada anak-anak atau bisa juga glioblastoma, pseudotumor cerebri, dan kanker otak. Nah, itu masuk dalam kategori tumor. Lalu ada juga kategori cerebrovaskular. Kalau cerebrovaskular ini lebih kepada pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah di otak. Jadi sebenarnya bukan otaknya sendiri, tapi lebih kepada pembuluh darahnya. Inilah contohnya adalah stroke. Ya, stroke, aneurisma, itu masuk dalam kategori cerebrovaskular. Lalu ada lagi neurodegeneratif. Neurodegeneratif ini adalah penurunan perkembangan dari neuron atau saraf ya. Jadi sarafnya itu sudah mulai mengalami penurunan. Ini kasus-kasusnya itu seperti mungkin teman-teman pernah dengar Parkinson ya, Parkinson, Alzheimer, Huntington ya, itu masuk dalam kategori neurodegeneratif. Sama ada juga autoimun. Nah, jadi autoimun juga ada teman-teman di otak ya. Autoimun kalau di otak itu contohnya multiple sclerosis ya yang paling populer. Jadi autoimun itu nggak cuman lupus doang ya atau psoriasis, tidak. Autoimun bahkan salah satunya ada juga yang bisa menyerang otak juga yaitu multiple sclerosis. Slide. Nah, jadi sebenarnya kita tentunya pengennya jangan sampai dong kita terkena penyakit otak kan. Kita pengen otak kita tuh terjaga tetap sehat. Tipsnya gimana? Pertama adalah bergaul. Ya, melakukan interaksi sosial. Ini penting, teman-teman. Sering sekali kita mungkin karena faktor usia, apalagi seringnya tuh bapak-bapak justru. Ya, bapak-bapak mungkin selama ini kan eh, rutinitasnya adalah ngantor, ya kan, ngantor. Lalu mungkin pensiun nih, gitu. Setelah pensiun, jadi kayak apa ya? Sering sekali mengalami eh apa sih namanya? Ada beberapa tuh istilahnya bilang ada post power syndrome, ada ya. Terus jadi biasanya punya rutinitas, ini tiba-tiba nggak ada rutinitasnya. Akibatnya ini membuat biasanya ada perasaan insecure, merasa asing, sehingga malah jadi males keluar rumah. Akhirnya di rumah aja, ya malah menghentikan banyak aktivitas. Dan ini sebenarnya malah tidak menyehatkan untuk otak kita. Makanya justru apalagi nih sudah pensiun harus jadi malah makin aktif bergaul ya, bergaul, ikutin banyak kegiatan ya, masuk ke komunitas-komunitas, ketemu banyak orang, ini juga bisa menjaga kesehatan otak. Lalu juga kita juga biasanya, apalagi kalau kita di komunitas ya, komunitasnya kan banyak banget. Dan biasanya tuh ada terutama yang suka olahraga bareng. Nah, itu akan juga membuat kita punya gaya hidup juga jadi lebih baik gitu ya. Kita jadi berolahraga juga lebih teratur. Tapi mungkin ini nggak hanya buat yang sudah pensiun ya, semua juga kalau bisa olahraganya juga teratur. Istirahatnya pun juga harus cukup. Jangan cuman kita kerja, 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 aktivitas, 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 tapi tidak diimbangi
dengan istirahat yang cukup. Karena badan kita juga butuh istirahat, teman-teman. Ya. Dan juga yang pastinya kita harus menjaga kesehatan dari pembuluh darah kita. Karena gimana caranya kita mau memberikan nutrisi ke otak kita kalau pembuluh darah kita aja nggak lancar, ya. Terutama pembuluh darah yang ke otak. Itu akan membuat nutrisi-nutrisi yang penting jadi tidak sampai ke otak sehingga perkembangan otak atau metabolisme di otak jadi terganggu juga. Nah, selain pembuluh darahnya harus bagus, tentunya nutrisinya juga harus bagus ya. Jadi teman-teman juga bisa nih makan makanan yang kaya akan antioksidan. Gunanya adalah untuk melindungi sel-sel saraf terutama ya di otak kita supaya tidak mengalami kerusakan baik karena usia dan radikal bebas dan yang lain-lainnya. Slide. Nah, ini bahkan ada nih best food ya, bukan cuman good food aja ya, bukan hanya makanan yang baik, tapi makanan terbaik untuk kesehatan otak. Ada apa aja sih? Ada banyak ternyata. Ada blueberry, ada blackcurrant, ada bayam, ya, apel, brokoli, tomat, ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ternyata ada kokoa juga. Jadi kokoa itu ternyata salah satu best food untuk kesehatan kesehatan otak. Slide. Nah, dari penelitian, baik di laboratorium maupun pada hewan, itu diketahui bahwa cocoa flavanol itu ternyata dia memfasilitasi koneksi dan kelangsungan hidup dari sel otak. Selain itu, dia juga melindungi sel otak dari racun ataupun efek negatif peradangan. Ini yang sudah meneliti adalah salah satu ahli saraf di Harvard University, yaitu Dr. Miguel Alonso. Slide. Nah, di sini bahkan untuk produsen kita yaitu Barry Callebaut itu sudah meluncurkan news release ya, di mana ternyata dari hasil penelitian mereka high flavanol coklat ya atau coklat dengan tinggi flavanol itu terkonfirmasi secara positif memberikan manfaat atau efek yang bagus pada performa otak. Jadi dengan mengkonsumsi cocoa flavanol yang tinggi, koko yang tinggi akan flavanol, itu ternyata bagus dalam mengimprove otak kita jadi lebih performanya itu lebih baik, lebih alert, lebih fokus. Jadi kita tuh nggak lebih mudah pikun, nggak hilang konsen seperti itu ya. Slide. Nah, karena juga di dalam cocoa flavanol kita ini tidak hanya ada flavanol saja karena dia bukan ekstrak flavanol tapi melainkan dia adalah natural cocoa, jadi otomatis dia mempunyai manfaat yang tidak hanya dari flavanolnya saja tapi semua kandungan di dalam cocoa tersebut. Dan ternyata di dalam cocoa itu ada banyak banget nutrisinya, teman-teman. Ada asam amino, ada vitamin, ada mineral, banyak sekali ya. Dan manfaat bahan-bahan lain itu juga memberikan manfaat juga untuk otak. Seperti contohnya kalsium. Kalsium itu bagus banget untuk konduksi sel saraf karena sel saraf kita untuk bekerja itu kan dia saling memberikan sinyal antar sel saraf yang satu diteruskan kepada yang lain sampai ke ujungnya. Dan untuk transfer tersebut itu membutuhkan kalsium untuk mengantarkannya, untuk mengkonduksikan si sel saraf tersebut. Nah, di sini cocoa flavanol ternyata tinggi akan kalsium sehingga bisa membantu untuk menyuplai kalsium yang dibutuhkan untuk sel saraf kita dalam bekerja. Selain itu juga ada kandungan kalium, ya kalium ini dia bagus untuk membantu meningkatkan kemampuan kita berpikir dan konsentrasi. Lalu ada zat besi juga, zat besi ini dia bagus untuk pembentukan HB, ya hemoglobin darah, di mana hemoglobin nanti yang akan berperan untuk membawa oksigen ke otak. Itu penting banget teman-teman karena sangat dibutuhkan untuk metabolisme ya metabolisme di otak. Dan untuk metabolisme tersebut harus butuh oksigen ya. Kalau nggak ada oksigen, susah nanti dia metabolismenya terganggu. Lalu juga ada magnesium juga. Magnesium itu bagus untuk memperkuat memori. Tembaga seng juga bagus untuk perkembangan otak. Makanya bagus juga ini untuk anak-anak. Lalu ada serotonin. Serotoninnya ini terkenal sebagai manfaatnya sebagai antidepresan. Makanya ini memang kita biasanya kalau konsumsi coklat
itu kan bawaannya happy ya, karena memang dia punya serotonin yang biasanya juga sebenarnya diproduksi di otak kita untuk membuat mood kita jadi lebih baik. Lalu ada kandungan triptofan juga yang bagus untuk daya tahan tubuh. Slide. Nah, ini dia ya. Produk sayang kita yaitu Cocoa Flavanol dari varian original, sweet, DTM liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol matte. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, tentu kita akan ngomongin kepala-kepalanya yaitu flavonoid, lalu kepalanya lagi adalah polifenol, di mana polifenol itu sendiri juga dia punya manfaat utama yaitu sebagai antioksidan ya, yang dimana dia berperan dalam balancing dan juga protecting. Namun kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga ternyata terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Di mana begitu masuk ke dalam aliran darah, dia memberikan efek jangka pendek yaitu dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Di mana ini akan memberikan impact aliran darah yang lebih lancar. Nah, tapi teman-teman, biasanya kan kita kan nggak makan langsung biji kakaonya kan. Biasanya kita tuh udah diolah gitu ya, dari biji kakao tersebut udah diolah sampai menjadi coklat. Dan seringnya proses pengolahan tersebut justru malah cenderung merusak kandungan flavanol di dalam kakao tersebut. Sehingga untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi harus menggunakan metode pengolahan kakao yang tepat agar flavanol di dalamnya tidak rusak. Slide. Nah, di sini produsen kita, yaitu Berry Global, sudah menemukan metode yang berbeda dibandingkan proses pembuatan coklat yang konvensional, di mana metode ini sudah mereka patenkan karena telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami dan sudah diberi brand ya, sudah diberi brand Acticoa. Nah, Acticoa inilah teman-teman yang menjadi bahan baku di semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, dari hasil penelitian, ada banyak banget ternyata manfaat flavanol kakao ini. Dan terutama untuk otak sendiri juga ada juga manfaatnya ya. Di sini penelitian menemukan dengan mengkonsumsi 821 mg flavanol kakao selama 4 hari, ini sudah mulai menunjukkan peningkatan ya, peningkatan vasodilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah, di mana ini akan menunjukkan tanda-tanda fungsi endotel yang semakin membaik sehingga aliran darah akan semakin baik juga. Dan ini ternyata lumayan signifikan pada hasilnya, terutama pada orang-orang yang lanjut usia, sehingga fungsi endotel pada orang-orang yang lanjut usia yang mengkonsumsi flavanol itu hampir sama dengan yang lebih muda. Nah, jadi memang ini sangat bagus banget jadinya untuk penangkal penuaan ya, sebagai anti-aging gitu. Sangat bagus banget untuk anti-aging, tapi bukan anti-aging kulit saja, tapi anti-aging bahkan ke otak juga ya. Dan juga bukti menunjukkan bahwa konsumsi kokoa secara teratur ternyata dapat meningkatkan kesehatan otak dan dapat mengurangi resiko gangguan neurodegeneratif yang terkait usia seperti stroke, Alzheimer, dan juga Parkinson. Slide. Nah, tentunya studi klinis juga ada banyak banget. Salah satunya ada studi klinis tentang kokoflavanol dan fungsi endotelium. Ternyata dari hasil studi klinis, bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu dapat meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Lalu tentunya kita juga sudah ada klaim yang sudah di-approve secara internasional oleh EFSA maupun FDA, di mana EFSA mengatakan bahwa cocoa flavanol bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengklaim dan mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya tidak sembarangan kokoa ya, harus kokoa yang mengandung flavanol dengan jumlah minimal 200 mg baru bisa mendapatkan manfaat yang sudah diakui klaimnya ini. Slide.
Nah, selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini juga ternyata ada bagusnya juga buat otak, teman-teman. Karena Centella asiatica itu punya kandungan yang namanya braminoside. Nah, braminoside ini dia ternyata bisa meningkatkan memori, meningkatkan kesehatan, kecerdasan otak, dan juga punya potensi sebagai obat alternatif untuk gangguan saraf seperti stroke, epilepsi, Alzheimer, dan juga Parkinson. Slide. Lalu ada juga black garlic. Nah, black garlic ini mungkin teman-teman sudah mulai agak beberapa udah mulai familiar ya. Black garlic ini versi fermentasi dari bawang putih. Nah, bawang putih itu udah tahu kita manfaatnya banyak banget ya, bagus sekali. Black garlic ini dia sama manfaatnya seperti bawang putih, tapi versi kekuatannya yang berkali lipat lebih besar dibandingkan si bawang putih. Dan ternyata black garlic juga bagus untuk otak ya, karena dia bisa membantu, karena kan dia antioksidan, tinggi akan antioksidan, tinggi banget akan antioksidan. Dan dia di sini sangat bagus untuk melindungi sel-sel otak dari keracunan dan juga kerusakan, serta mengurangi peradangan dan juga meningkatkan memori dan kognisi dalam jangka pendek. Slide. Lalu ada juga ya nutrisi-nutrisi pendukung lainnya seperti vitamin B7, vitamin C, dan juga sistein yang membantu dalam hal metabolisme dan juga sistem imun kita supaya performa secara keseluruhan dari tubuh kita jadi lebih baik. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa merangkum, untuk kokoafavanol itu dia memang punya manfaatnya utamanya adalah untuk kardiovaskular. Nah, karena dia bermanfaat untuk kardiovaskular, ya apa dia bagus untuk menjaga kestabilan ya dari tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan juga otomatis karena dia adalah antioksidan, dia bagus untuk mengurangi resiko kanker juga dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, dan untuk yang DTM liquid ini dia sebenarnya mirip seperti yang original maupun fluid, tapi karena dia triple power ya dengan tiga kekuatan dari bahan-bahan lainnya juga yaitu Centella asiatica dan garlic, sehingga dia punya manfaat yang lebih banyak ya, tidak hanya sekedar lebih kuat aja kekuatannya tapi juga lebih banyak. Jadi selain dia bagus untuk sirkulasi darah, dia juga bagus juga untuk mempercepat proses penyembuhan luka, meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Lalu ada NutriFlow ya, NutriFlow ini lebih kepada buat kita tadi yang lebih aktif nih. Tadi kan salah satu juga tips untuk menjaga kesehatan otak adalah dengan menjadi aktif ya, baik secara interaksi sosial maupun dalam hal berolahraga ya. Nah, ini NutriFlow sangat cocok banget nih untuk kita yang aktif karena dia itu membantu penyerapan nutrisi jadi lebih baik. Tentunya juga dia juga bagus untuk kardiovaskular dan dia juga bagus untuk antioksidannya ya, melindungi sel-sel dari stres oksidatif di mana kalau kita semakin aktif, biasanya kita akan semakin banyak juga paparan terhadap radikal bebas. Lalu juga dia bonusnya bagus untuk kesehatan kulit juga, rambut dan kuku, dan juga untuk mempertahankan daya tahan tubuh, serta metabolisme kita juga lebih efektif. Jadi kita itu bisa badan kita tuh jadi lebih ideal ya, bisa membantu untuk menurunkan berat badan tapi sekaligus membentuk massa otot. Slide. Nah, untuk konsumsinya, flavanol yang original atau sweet, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 5 gram sehari. Ini cukup untuk kebutuhan tubuh ya, tapi nanti mungkin boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, karena biasanya kita beda-beda, beda badan, beda jumlah kebutuhannya. Slide. Lalu untuk yang DTM liquid, teman-teman bisa konsumsinya itu 1 sampai 2 saset per hari. Nah, ini dia lebih bagus terutama buat teman-teman yang memang benar-benar punya masalah ya untuk sirkulasi darahnya dan ibaratnya memang sudah sakit gitu ya, sudah ada penyakitnya di sana, itu supaya lebih efektif lagi, itu bisa konsumsi yang DTM liquid ini. Slide. Dan buat tadi yang aktif itu bisa konsumsi yang NutriFlow. NutriFlow itu dia bisa dikonsumsi 1 sampai 2 hari
sorry, 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh 15 gram ya. Seduhannya kalau untuk Nutriflow itu dia 15 gram. Diseduh airnya mau sedikit, mau banyak, mau kental, mau encer, bebas-bebas aja. Yang penting dikonsumsi untuk yang kita lebih aktif. Nah, ini ada nih uh, quote dari Neurotrition. Nah, katanya kokoa itu memiliki kapasitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan green tea, black tea, ataupun red wine. Inilah yang membuat dia menjadi makanan otak yang hebat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi teman-teman ya, penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan otak. Nah, pasti Bapak Ibu semakin semangat, semakin mau rutin ya, disiplin untuk selalu minum flavanol ya. Jadi nggak hanya untuk yang sudah lanjut usia saja, yang muda-muda untuk sebagai pencegahan supaya bisa menjadi anak yang cerdas ya, kemudian bisa fokus, bisa dengan konsumsi juga pokok flavanol. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara ya yang FAI jalankan dalam waktu dekat. Sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada nomor FAI Medical Consultant bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, baik mengenai dosis, kemudian produk, bisa langsung chat di nomor Dr. Winda di 0878 1706 6067. Chat Bapak Ibu akan dijawab dari hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanyakan mengenai kesehatan yang bingung-bingung, langsung aja chat ke nomor Dokter Winda ya. Tapi kalau untuk bisnisnya bisa langsung tanyakan ke upline-nya masing-masing. Selanjutnya, kita ada sosial media Bapak Ibu, ada YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, ada juga Telegramnya di FI Official dan juga TikTok di @foreverhealthy.indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin banget mengetahui informasi, misalnya tips kesehatan, kemudian flyer kesehatan, atau testimoni, seperti tadi video-video pembuka yang saya tampilkan sebelum acara mulai, bisa langsung mengunjungi sosial media kami Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alat bantu untuk mempromosikan produk FII. Selanjutnya, kita selain tadi website, kita juga ada selain sosial media, kita juga ada website untuk mengetahui konten-konten kesehatan sesuai dengan kategori penyakitnya. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan konten untuk obesitas ya, atau untuk kesehatan otak. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi di konten.flavanol.co.id dan bisa langsung klik kategori yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya, kita ada promo jalan-jalan nih. 8 hari 7 malam kemana? Kita akan jalan-jalan ke Hong Kong, Shenzhen, dan Macau. 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang. Caranya gampang banget dengan mengumpulkan 300 poin atau kumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Ini sudah kita mulai di awal Februari, yaitu tanggal 1 sampai nanti pertengahan tahun di tanggal 31 Juli 2024 ya. Keren banget Bapak Ibu, jadi bisa langsung segera dapatkan promonya. Selanjutnya di hari Sabtu besok kita ada acara bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Yaumil Putra. Kemudian ada Ibu Ida Faridah dan juga ada Ibu Ulfi Fitri sebagai MC-nya. Di hari Sabtu 17 Februari jam 2 siang di kantor pusat TVI Gedung Kosa lantai 3. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu untuk yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, untuk minggu depan nih Bapak Ibu, biasanya kita kalau hari Selasa itu kita ada acara seminar kesehatan offline dengan Dokter Winda di kantor ya. Nah, untuk Selasa besok, khususnya warga Jakarta dan sekitarnya, kita akan pindah ke Jakarta Design Center ya, karena kita akan membuat acara luar biasa yaitu acara Grand Business Preview and Special Health Seminar yang akan dibawakan oleh Dokter Winda
Bapak Yaumil Putra dan juga Ibu Dea Kasih. Tiketnya berbayar Rp35.000 dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan satu saset DTM Liquid. Acaranya nanti seperti biasa ya, hari Selasa jam 1 kita mulai di Jakarta Design Center di Flamboyant Room ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli tiketnya bisa langsung segera hubungi upline Bapak Ibu atau bisa hubungi customer relation kami. Nah, kenapa harus ikut? Karena Bapak Ibu akan mendapatkan lucky draw dan juga grand prize-nya. Macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi, tiket yang Bapak Ibu beli nanti akan kami potong nomornya, ambil nomornya. Dan semoga Bapak Ibu beruntung ya. Nanti bisa langsung berkesempatan mendapatkan hadiah menarik ya. Selanjutnya, kita akan ada acara FI Annual Celebration 2024 di Makassar, hari Minggu tanggal 3 Maret, yang akan dibawakan oleh CEO kami, yaitu Ibu Susan Barlin, kemudian Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, Ibu Siti Rahayu, Bapak Richard, Bapak Suradan, dan Bapak Yelmil Putra. Untuk tempatnya ada di Ebony Ballroom Hotel Gamart lantai 1, tiketnya berbayar Rp480.000. Nah, untuk pembelian tiketnya bisa langsung segera hubungi customer relation kami ya. Ditunggu kedatangannya warga Makassar. Selanjutnya kita terbang lagi nih ke Jakarta. Keren banget ya FAI ya, jalan-jalan terus deh. Kita akan ada acara Speak and Grow Rich di tanggal 6 sampai 7 Maret di Jakarta Design Center di Ruang Orchid. Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk menjadi pembicara yang luar biasa yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, dan juga Bapak Yaumil Putra. Tiketnya berbayar Rp450.000. Nah, itu dia Bapak Ibu, acara dan juga promonya. Keren banget Dokter Winda ya. Oke, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Oke. Sudah banyak pertanyaan nih Dok. Oke, baik. Dari atas ya, dari Ibu Marta. Malam Dok, untuk penyakit liver harusnya konsumsi flavanol yang mana ya? Terima kasih. Oke, kalau untuk liver sih sebenarnya mana aja boleh kok ya. Original boleh, sweet boleh, terus liquid juga boleh. Jadi bebas-bebas aja sih yang mana aja boleh. Mungkin lebih kepada pengaturan dosisnya aja disesuaikan nanti. Dan ini pun akan tergantung nanti masalah livernya apa dulu gitu kan. Karena penyakit liver kan juga ada banyak. Ada hepatitis, ada sirosis, ada fatty liver, yang mana gitu ya. Nah, itu mungkin boleh disesuaikan dengan lebih kepada dosisnya sih nanti penyesuaian dosis aja. Tapi kalau untuk yang mana aja boleh, ya. Selanjutnya pertanyaan dari ini ada Bu Berta. Selamat malam Bu Diana. Halo, selamat malam Bu Berta. Dari Bu Luffy Dok. Selamat malam Dokter Indah. Mau nanya, ada teman yang gagal ginjal, udah tinggal satu ginjal yang berfungsi. Lebih baik kasih flavanolnya yang mana ya? Terima kasih. Oke, kalau untuk ginjal sih saya lebih rekomen liquid ya, karena liquid itu dia tidak hanya flavanolnya saja, tapi baik black garlic maupun centella asiatica itu bagus banget untuk ginjal. Jadi sangat bagus banget untuk ginjal. Jadi memang khusus untuk yang liquid, dia itu tidak hanya sekedar untuk kardiovaskular, tapi dia bahkan spesifik membantu banget untuk sirkulasi darah di ginjal. Jadi apalagi untuk kasus gagal ginjal seperti ini, akan lebih butuh justru ya yang liquid. Jadi akan lebih rekomen untuk konsumsinya liquid. Nanti boleh minumnya mulai dari satu sachet dulu. Kalau reaksi tubuhnya nyaman gitu ya, dia cukup enak-enak aja, nanti boleh ditingkatkan ke 2 saset gitu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Zainal Abidin. Dok mau tanya, gejala yang saya rasakan, wajah mati rasa, kaku, kebas, tebal, dan hasil MRI kata dokter CVST ada pembukaan darah atau gumpalan darah pada pembuluh darah di otak atau sinus vena. Saya dikasih obat pengencer darah yaitu kopi Dogrel 75 gram, minum pagi Ascardia, malam Flavanol. Gimana dosisnya dok? Apakah penyakit ini bisa sembuh untuk dikonsumsi Flavanol? Terima kasih. Oke, nah kalau untuk CVST sendiri sebenarnya sih kalau dibilang untuk sembuh, eh membaik iya, tapi kalau untuk sembuh total biasanya sulit ya, biasanya sulit.
Karena kan kembali lagi ini kan akan berdampak kepada persyarafan. Ya, memang dia masalahnya adalah di darah gitu ya. Sama kayak tadi kan salah satu masalah pada otak itu ada kategori cerebrovaskular. Nah, ini CVSD salah satunya, termasuk salah satunya. Nah, dia memang mungkin masalahnya dari pembuluh darah. Cuman tadi pembuluh darah itu sangat krusial banget buat di otak. Kalau ada pembuluh darah yang bermasalah, ini suplai darah ke area dari yang diperdarahi oleh si pembuluh darah tersebut itu akan jadi ikutan terganggu. Sehingga area otak tersebut itu biasanya sudah mulai ikut bermasalah ya, terutama sel sarafnya. Nah, sel saraf itu pada dasarnya untuk dia membaik atau dia beregenerasi itu sangat lambat ya sangat lambat sekali dibandingkan dengan sel-sel tubuh kita yang lain. Jadi sehingga biasanya memang untuk dikatakan sembuh total itu sulit gitu. Karena biasanya masih ada aja sisanya yang masih belum sempat terregenerasi gitu ya. Jadi lebih ke sana. Tapi memang target utamanya adalah sebisa mungkin efek-efek ya, efek-efek dari eh, eh, CVST ini bisa minimal gitu dianggap apa diharapkan adalah bisa minimal itu kan artinya sudah cukup banyak sel-sel otak yang beregenerasi yang mulai berfungsi kembali sehingga sudah bisa mulai mengcover kebutuhan kebutuhan akan fungsi-fungsi dari efeknya ini seperti kan ini kan lebih ke wajah ya mati rasa kaku kebas tebal nah ini nanti kan bisa mulai lebih bisa lebih berasa, lebih tidak terlihat kakunya, kecuali orang mungkin ngeh banget diplototin baru kelihatan, oh iya ya agak wajahnya agak ini ada masih ada kaku-kakunya. Tapi kalau pemilihan stres itu orang nggak ngeh gitu kan. Itu yang kita harapkan targetnya lebih kepada ke sana aja. Nah ini itu untuk flavanolnya sih sebenarnya mana aja boleh. Cuman kalau kasus seperti ini sih saya malah anjurin sih kalau bisa malah liquid biasanya lebih saya anjurkan. Karena memang sudah masuk, ini dia mirip, CVST ini agak-agak mirip dengan stroke ya. Jadi treatmentnya tuh hampir sama kayak stroke. Makanya saya lebih rekomendasi sebenarnya yang liquid. Nanti minumnya bisa 1 sampai 2 saset ya. Nanti boleh diatur aja. Sebenarnya mau minum pagi, siang, malam bebas ya, bebas-bebas aja. Tapi untuk flavanol sih saya anjurkan minumnya sebelum minum clopidogrel atau sebelum minum ascardianya. Supaya kan memang kan flavanol ini kan dia fungsinya adalah seperti forrider gitu ya, bukain jalan. Jadi supaya fungsi dari clopidogrel dan ascardianya bisa lebih efektif dan lebih optimal seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Marta ya dok. Selamat malam Dokter Winda, mau tanya flavanol mana yang cocok dikonsumsi untuk penderita batu ginjal? Terima kasih. Oke, kalau ini sama ya kayak tadi ya liquid. Kalau untuk ginjal itu baik dia lebih ke gagal ginjal, batu ginjal, apalagi batu ginjal sih ya. Batu ginjal tuh rekomen banget justru liquid karena sentral asiatikanya itu bisa bantu untuk meluruhkan ya, bisa membantu untuk meluruhkan batu ginjal dan juga mencegah pembentukan batu ginjal lagi. Karena kan kalau batu ginjal ini kan lebih kepada ini ya, eh, faktornya tuh lebih karena faktor pola hidup juga gitu kan. Dalam artian kalau sudah dioperasi, udah dibuang batunya, bukan berarti nggak akan bisa terbentuk lagi batu ginjalnya. Bisa gitu, tetap bisa kebentuk lagi batu ginjalnya kalau nggak dijaga. Nah, kadang-kadang kan kita kan merubah pola hidup ini kan agak susah ya, nggak mudah gitu kan. Nah, jadi salah satunya Central Asiatica ini bisa membantu untuk meluruhkan batu ginjal, sekaligus juga untuk membantu menjaga ginjal supaya untuk mencegah pembentukan batu ginjal yang baru gitu. Tapi ini juga mungkin kalau dari sisi peluruhannya itu nanti akan tergantung ukuran ya. Kalau saran saya sih tetap diperhatikan ukurannya. Kalau cukup besar sih sebaiknya memang dioperasi, di laser. Tapi kalau masih kecil sih liquid masih 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 bisa handle gitu. Diperhatikan nanti di sana aja. Untuk konsumsinya bisa 1 sampai 2 saset sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Rina. Selamat malam dok, mau tanya kalau selesai operasi katarak mata yang seharusnya dikonsumsi yang mana ya dok? Kalau habis katarak, yang mana aja boleh.
Ya, yang mana ya boleh. Original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh. Nanti dilihat aja, mungkin boleh diperhatikan kataraknya karena apa. Jadi untuk bahan pertimbangan menentukan yang mana yang dikonsumsi ya, salah satunya juga bisa lihat plus-plus masalah kesehatan lainnya apa gitu ya. Ini kan kalau karena kan sudah operasi kataraknya berarti sebenarnya dari kataraknya sendiri mah udah beres. Cuman yang mungkin belum beres adalah yang menyebabkan sampai jadi katarak. Nah, yang menyebabkan sampai katarak ini apa? Kalau umpamanya dia katarak cuman karena ya memang karena faktor penuaan aja, ya original atau sweet sebenarnya cukup ya. Tapi kalau katarak akibat dari contohnya itu sebagai salah satu bentuk komplikasi dari penyakit utama, contohnya diabetes seperti itu. Nah, itu lebih rekomen konsumsinya liquid aja, itu akan lebih efektif untuk diabetesnya. Karena kalau untuk kataraknya sendiri kan sebenarnya sudah solve. Ibaratnya seperti itu. Jadi lebih dilihat plus-plus yang lainnya gitu ya untuk mempertimbangkan varian mana yang lebih cocok seperti itu. Karena basically kalau untuk post-op seperti ini sih yang mana aja boleh kok. Oke-oke aja ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Destrina. Selamat malam Dokter Winda. Mau nanya untuk vertigo, flavonol apa yang bisa bantu atasi vertigo dan berapa dosisnya? Saya vertigo nih dok setelah sit up. Ah, kalau seperti ini itu sebenarnya yang mana aja juga sama, boleh ya. Original boleh, sweet boleh, liquid juga boleh. Cuman mungkin perlu Ibu evaluasi dulu sih vertigo Ibu seperti apa. Apakah ini vertigonya sesekali aja dalam artian vertigonya ini bukan karena lagi faktor lagi PMS, jadi lebih sering kumat vertigonya. Apakah memang Ibu sering vertigo atau memang kebetulannya ini belakangan ini jadi lebih sering vertigo gitu. Kalau umpamanya memang Ibu sudah biasa vertigo, itu kan sebenarnya berarti memang sudah ada masalah mungkin biasanya sih lebih kepada di area telinga tengah ya rumah siput jadi bagian tengah telinga yang di dalam gitu kan itu kan untuk ini keseimbangan kita jadi kalau itu bermasalah sering banget efeknya adalah vertigo. Nah itu biasanya sering juga penyebabnya adalah masalah dari sirkulasi darah juga ke arah sana. Nah, itu lebih rekomen sih sebenarnya kalau yang emang sudah sering ya, itu yang liquid. Nah, tapi kalau mungkin belakangan ini aja vertigo karena kebetulan pas lagi PMS atau nggak tahu nih kayaknya lagi agak capek aja nih belakangan ini jadi vertigo. Itu sebenarnya original dan sweet dicoba dulu di situ juga boleh. Tapi kalau kira-kira memang nanti original atau sweet ini kurang, bisa jadi mungkin lebih efektif konsumsi yang liquid. Tapi bisa dicoba mulai dari original atau sweet aja dulu gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Berta. Selamat malam dok, ada ponakan awalnya kalau lagi jalan tiba-tiba jatuh dan makin kesini sering jatuh dan megang apa aja tiba-tiba jatuh sendiri. Tangan dan pas bulan November pulang sekolah sambil lari-lari tiba-tiba jatuh dan jatuhnya nyungsep hingga nggak sadar nih dok sampai sekarang. Dari bulan November ya dok. Oke, ini agak-agak seperti ataksia ya. Nah, ini mungkin lebih bisa ditanya lebih jelas sih sebenarnya masalahnya apa. Kalau dari ciri-cirinya sih saya lebih suspeknya ataksia ya. Jadi dia masa itu ataksia itu tuh dia gangguannya itu pada cerebellum. Jadi lebih ke otak kecil. Jadi otak kecilnya itu bisa jadi mungkin mengalami, ini akan tergantung usia juga sih, bisa mengalami ada defisiensi nutrisi ya, ada gangguan nutrisi, atau bisa juga mengalami stroke ya, atau juga memang ada mengalami gangguan pada pembuluh darah di eh, otak kecilnya tersebut sehingga otak kecilnya fungsinya kan kalau otak kecil itu fungsi lebih kepada koordinasi. Nah, inilah yang membuat dia jadi sering jatuh. Dan kalau dia jatuh, koordinasi tubuhnya itu tuh nggak bisa dikoordinasikan, ibaratnya gitu. Jadi dia umpamanya kita kan kalau seandainya jatuh kan kita langsung refleks tangan kita tuh maju ibaratnya gitu kan untuk membantu menopang tubuh kita. Nah, ini mungkin dia
nggak seperti itu bisa juga ya, sehingga pada saat dia jatuh makanya sampai nyungsep karena dia nggak refleks tangannya untuk menahan, dan mungkin itu yang menyebabkan benturan di kepala sehingga dia sampai nggak sadar gitu ya. Nah ini mungkin, tapi ini ya suspek saya ya, saya nggak tahu nih apakah ataksia atau apa, ini mungkin harus dipastikan dulu sih sebenarnya masalahnya apa ya, nama penyakitnya apa, supaya kita untuk ekspektasinya itu kita lebih bisa manage gitu ya, target yang kita harapkan dari konsumsi flavanolnya gimana. Cuman kan di sini kan kebetulan memang nggak sadar. Dia nggak sadar, otomatis kan pemberian flavanol biasanya sih harus lewat ini ya, NGT ya, lewat sonde kalau sana ada. Dan mungkin saya nggak tahu nih apakah dia nggak sadar terus jadinya di ICU. Nah ini kan akan mempengaruhi juga nih, kita kan otomatis nggak bisa bebas ya memberikan flavanolnya juga gitu kan, karena harus izin dokternya. Nah cuman kalau kasus seperti ini sih saya sarankan mungkin diperjelas dulu aja ya, diperjelas dulu masalahnya apa, penyakitnya apa, supaya kita bisa lebih enak untuk kasih saran dalam konsumsi flavanol, dalam pemberian flavanolnya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Servin atau Ibu Servin mungkin ya. Selamat malam dok, ada temanku ada benjolan kecil dalam hidung, tapi sekarang dia sudah menjalani kemo. Apakah masih bisa konsumsi flavanol? Kemudian berapa kali sehari ya dok? Terima kasih Dokter Winda. Masih boleh banget dong, justru ini sangat dianjurkan untuk konsumsi koko flavanol karena kan dia sudah punya tumor ya, sudah punya tumor walaupun sekarang sudah kemoterapi, tapi kan bukan berarti itu tidak mungkin untuk tumbuh lagi. Dan apalagi kan kemoterapi itu juga kan dia menghancurkan atau merusak ya, merusak sel-sel sehat juga jadinya. Nggak cuman si tumor di hidungnya aja, tapi sel-sel sehat juga ikutan kena. Dan ini kan juga butuh diregenerasi dan dilindungi juga supaya efeknya itu tidak semakin malah merusak tubuh dia atau kualitas hidup dia secara keseluruhan. Jadi malah ada sangat rekomen banget untuk konsumsi kocovavapanol. Dan kalau kasusnya seperti ini, saya sih dosisnya agak tinggi ya untuk kocovavapanol. Ini boleh konsumsi yang original atau sweet, itu saya lebih rekomen sebenarnya ori ya. Untuk kasus seperti ini, konsumsi yang ori, itu konsumsinya targetnya adalah di atas 3 kali sehari. Ya, kalau bisa lebih dari 3 kali sehari karena kan harus lebih agresif, apalagi di masa-masa siklus kemoterapinya ini. Di masa program kemoterapi ini lebih butuh lagi untuk dosis yang lebih tinggi. Tapi tetap diperhatikan untuk kondisi tubuhnya ya, karena kan biasanya kalau sudah kemoterapi kan juga kan badan juga nggak enak, rasanya nggak sakit, belum lagi mualnya, berat lah ibaratnya untuk pasien sendiri. Nah ini pelan-pelan mungkin boleh ya konsumsi kocovavanololnya, jangan langsung nih di hari pertama langsung kita kasihnya 3 kali sehari gitu. Mungkin boleh 1 sampai 2 kali sehari dulu, dites dulu di 1 2 hari pertama, lihat reaksi tubuhnya. Kalau dia enak, kayaknya nyaman konsumsinya, dinaikin. Tiap 3 hari ditambah 1 kali lagi konsumsinya gitu, supaya semakin agresif ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya. Keren banget ya dok yang flavanol itu ya. Baik, selanjutnya dari Bapak Zainal Abidin, dok istri saya ada benjolan di leher, kata dokter tiroid jinak. Apakah konsumsi flavanol bisa kempes dok dan gimana dosisnya? Terima kasih. Oke, nah ini kan lebih ke tumor ya berarti ya, ini kemungkinannya tumor tiroid ya, tumor tiroid yang jinak. Kalau untuk kempes nanti makanya tergantung sih, akan tergantung. Ini benar-benar kompleks ya kalau soal masalah pertumoran ini. Jadi ibarat kata gini, tumor itu dia bisa muncul seperti itu, memang kan akibat dari mutasi gen ya, pertumbuhan dari sel tubuh kita yang sehat, tapi dia pertumbuhannya jadi nggak normal ya, pertumbuhan yang abnormal sehingga dia tuh progresnya tuh tumbuhnya berlebih. Nah, kenapa bisa sampai terjadi tersebut? Biasanya ada penyebabnya, paling sering adalah radikal bebas ya, racun. Ya, ada racun, ada radikal bebas dalam tubuh sehingga mengakibatkan mutasi gen
Lalu sel yang mengalami mutasi tersebutlah yang jadinya berkembang. Itulah yang nanti menciptakan tumor tersebut. Nah, tentunya supaya itu nggak makin menjadi-jadi, penyebab utamanya harus kita cegah, yaitu radikal bebas. Nah, tentu flavanol bisa banget untuk membantu di sana karena basically flavanol adalah antioksidan. Tapi tetap harus juga ada kerjasama dari pasien sendiri, ya. Pasien juga harus melakukan gimana caranya supaya radikal bebas tidak semakin banyak masuk di dalam tubuh. Gimana caranya? Mulai dari kalau ini kan kalau mungkin yang dari dalam tubuh kan adalah metabolisme. Kalau metabolisme yang nggak bisa diapa-apain ya, memang kan metabolisme itu adalah kerja dari tubuh kita. Tapi yang bisa dijaga adalah dari luarnya. Dari luarnya gimana? Jaga makanan, ya. Makanan harus dijaga ketat. Ya, kalau bisa apa walaupun nggak sampai yang ketat banget, tapi harus punya kesadaran makan harus lebih benar. Ya, junk food, lemak jenuh itu sebisa mungkin hindari. Atau enggak batasin deh, batasin. Kalau saya sih lebih prefer kalau bisa latihan untuk menghindari ya. Karena kalau biasanya kita kalau menghindari ya seturun-turunnya ya bolong-bolong sekali dua kali. Tapi kalau umpamanya kita batasin, biasanya bolongnya jadi lebih banyak. Ibaratnya jadi lebih malah ujung-ujung jadi nggak dijaga ibaratnya seperti itu. Nah, jadi kalau bisa benar-benar dibatasi ya, dibatasi. Olahraga, ya, olahraga. Terus juga istirahat yang cukup dan juga kontrol stres, ya, kontrol stres. Nah, dengan gitu kerja dari flavanol pun jadi lebih efektif. Jadi jangan sampai nih nanti flavanol ngempesin, akibat dari gaya hidup bengkak lagi, sama aja masalahnya jadi nggak kelar-kelar, gitu ya. Jadi nanti boleh konsumsi flavanol, dosisnya itu 3 kali, ya, original. Yang original 3 kali sehari, gitu, ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Gebi nih dok ya. Tanya dok, kalau mengenai penyesuaian dosis, kami awam kan nggak ngerti baiknya itu berapa gram. Oke, kalau untuk gram ya, seperti original gitu ya, original sweet, itu patokannya mulai dari 5 gram, ya. Sekali minum apa satu kali itu 1 kali 5 gram. Nah, nanti tinggal berapa kalinya gitu. 5 gram itu sekitar 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh itu kira-kira 5 gram. Itu aja patokannya. Nanti akan disesuaikan nih dengan kebutuhan tubuh, ya. Kebutuhan tubuh. Kalau teman-teman masalahnya, simpelnya nih, kalau saya mau rangkum untuk dosis ya, perdosisan ya. Kalau masalahnya adalah di pembuluh darah, itu seperti masalah dengan gula, kolesterol, asam urat, terus masalah-masalah pembuluh darah seperti stroke, serangan jantung, diabetes, ya, itu 3 kalinya konsumsinya, ya, 3 kali 5 gram. Kali 3 aja pokoknya, 3 kali konsumsi. Nah, tapi kalau seandainya mungkin teman-teman masalahnya di luar itu, ya di luar kardiovaskular, itu bisa mulai dari 5 gram. Ya, mulai dari 5 gram. Nah, tapi kalau seandainya masalahnya mungkin kategorinya lebih ke tumor-tumoran, tumor kanker ya, yang begitu-begitu gitu ya. Yang keganasan-keganasan itu target ya, saya bilangnya targetnya itu di atas 3 kali minumnya. Ya, tapi nanti lihat tadi ya, seperti saya sarankan, itu lihat juga kondisi tubuhnya. Kalau terlalu sakit badannya, mulai dari 1 kali sehari dulu, ya, 5 gram itu. Nanti targetnya adalah di atas 3 kali sehari, karena kan harus lebih agresif. Itu aja panduannya. Nah, yang sesuai yang mana? Cek tubuh masing-masing, ya. Hanya tubuh kita yang tahu yang pasnya berapa. Jadi bukan saya yang tahu pasnya berapa, harus disesuaikan dengan tubuh masing-masing. Lihat reaksi yang dirasakan tubuh, ya. Kalau seandainya tubuh sudah mulai beraksi, terasa sesuatu, itu sebenarnya dengan dosis tersebut berarti sudah efek. Tinggal nanti kembali kepada teman-teman aja. Kira-kira mau apa namanya? Mau kayak lebih cepet
atau segini aja cukup ya tinggal itu diatur aja. Kalau umpamanya efek tersebut sudah cukup teman-teman rasakan, ini udah oke nih segini speednya ibaratnya gitu ya, kecepatannya sudah pas segitu ya udah dosisnya dipertahankan aja. Tapi kalau sana ini sudah mulai ada terasa, tapi kayak pengen lebih cepat, boleh dinaikkan satu bertahap aja tapi ya jangan langsung loncat terlalu tinggi karena kelebihan pun konsumsi nggak bukan berarti jadi jauh lebih baik juga belum tentu. Karena kan biasanya tubuh juga ada batas kenyangnya gitu. Itu aja nanti diperhatikan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Markus. Kalau penumpukan lemak di anggota tubuh, minum flavanol apa ya, Dok? Dari Bapak Markus. Oke, nah kalau untuk lemak itu saya lebih rekomen original atau sweet dikombinasi dengan Nutriflow. Itu dia lebih efektif dalam metabolisme lemaknya gitu kombinasi itu. Nanti kalau untuk dosisnya sih yang pasti sih 3 kali. Kalau saya sih lebih anjurkan 3 kali sehari ya. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Nanti ini tinggal diatur aja mau orinya dua kali, Nutriflow-nya sekali, atau orinya sekali, Nutriflow-nya 2 kali. Jadi tinggal diatur nyamannya gimana aja gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya, Dok. Penutup dari Bapak Zainal Abidin. Bu dokter, tadi saya kurang jelas. Yang CVST tadi maksud dokter minum Flavanol dulu ya, baru Clopidogrel ya. Gitu ya, Bu. Jaraknya berapa jam, Dok, antara minum Flavanol dengan obat? Oh ya, saya sudah konsumsi pagi Flavanol Ori 5 gram dan malam mau tidur liquid DTM. Terima kasih. Oke, iya betul. Jadi nanti minumnya flavanol dulu ya, baru Clopidogrel. Kan kalau Clopidogrel pagi nih, dan Bapak nih udah minum pagi kan ori. Ya, itu nanti minum ori dulu 5 gram, baru Clopidogrel. Bagus nih ya sis diberi jarak waktu ya, supaya evaluasi efeknya bisa lebih enak gitu, nggak bias. Nah nanti diberi jaraknya bisa 1 jam, 1 jam dikasih jarak ya. Jadi mungkin eh, minum ori dulu ya, ori 5 gram, habis itu mungkin sarapan, habis itu baru Clopidogrel. Nah, nanti malamnya juga sama ya, kalau bisa liquid dulu, liquidnya mungkin kan kalau mungkin selama ini liquid pas mau tidur, mungkin liquid bisa sebelum makan. Ya, sebelum makan minum liquid, habis itu makan, baru habis itu minum askardianya. Nanti diberi jaraknya sekitar 1 jam, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Baik, Dokter Winda, sebelum saya tutup acara seminar kesehatan malam hari ini, ada yang ingin sampaikan, Dok? Apa ya? Paling tetap sih lebih kepada jaga kesehatan aja teman-teman, karena kan ini cuaca lagi, aduh, hujan berapa hari ini juga hujan lagi deras banget ya. Bentar dingin, belum lagi kita yang mungkin yang sering di ruangan ber-AC tuh langsung berasa banget ya perbedaannya antara lagi hujan atau lagi dingin-dinginnya sama emang lagi panas. Nah, ini akan berpengaruh banget sama kesehatan kita. Jadi pastikan selalu ada stok ya, selalu ada stok flavanol baik di rumah maupun di dalam tas. Apalagi kalau yang sering kemana-mana. Supaya standby terus kita jaga kesehatan. Ya, kalau kita sehat, kita bisa aktivitas dengan lancar, bisa cari uang untuk beli flavanol lagi ataupun yang lain-lain. Oke, jadi sehat terus. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, itu tadi info dari Dokter Winda ya untuk selalu menjaga kesehatan di saat cuaca yang lagi dingin, lagi sering hujan, terus tiba-tiba panas ya, Dok ya. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Dok ya, dengan topik yang sangat menarik dan pastikan Bapak Ibu untuk membeli tiket acara Grand Business Review dan Special Health Seminar di hari Selasa minggu depan ya. Kami tunggu kedatangannya Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa semua. Bye-bye. Selamat malam Bu Diana, selamat malam Dokter Wida. Terima Terima kasih. kasih Bu Berta. Selamat malam, Bu.
Terima kasih penjelasannya Bu Dokter. Sama-sama, Bapak.